Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, siklus audit. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 2, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci urutan pengauditan dalam siklus penjualan dan penagihan utang. Baik, langsung saja kita simak di Excel yang akan saya tampilkan di share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan prosedur audit pada modul 2. Pada modul 2 tentang penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, di sini sebenarnya sudah ada kertas kerja yang ada di buku praktik audit yang disusun oleh Salemba. Nah, tetapi saya akan menampilkan Excel yang sudah saya buat untuk mempermudah menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Baik, langsung saja saya akan melakukan share screen. Baik, ini saya akan melakukan share screen. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan langkah awal. Nah, yaitu untuk langkah pertama di sini sudah ada kertas kerja yang ada di buku warna orange itu pada halaman 21. Itu ada usaha, afiliasi, dan lain-lain. Nah, di sini dari mana kita dapat E1 ini kita dapat dari pemaparan yang ada di sini, yang ada pada lembar kerja E1. Nah, di sini sudah ada kertas kerja di modul 2 halaman 23. Nah, untuk secara terperincinya mungkin saya akan menjelaskan. Nah, pertama di sini kita lihat dulu nama pelanggan sudah kita tuliskan, kemudian per klien ini sudah kita tuliskan. Nah, untuk per audit ini kita dapatkan ketika kita sudah mencatat ADJ, reclass, dan lain sebagainya. Sebagai konfirmasi yang terjadi akan kasus yang ada pada modul 2 buku hijau. Itu ada di halaman 56 dan 57. Nah, untuk yang pertama, ini PT Krakatau. PT Krakatau, pesanan dari PT Krakatau, penjualan 11 juta telah diserahkan, akan tetapi tercatat 2 kali. Maka dari itu dilakukan adjust. Nah, pada penjualan, pada PPN keluaran, pada piutang usaha PT Krakatau. Nah, selanjutnya PT Merdeka tidak ada, maka tetap. Selanjutnya ada PT Orientasi. Di sini ada adjust 6. Nah, di sini terjadi apa? Kabur. Di sini ada kasus yaitu PT Orientasi tidak menjawab. Konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Penyebabnya adalah karena kabur ke Swiss. Pemilik kabur ke Swiss. Nah, maka dari itu perusahaan dinyatakan pilot dan pemilik kabur ke Swiss, maka dari itu dihapuskan, yaitu adjustment-nya di sini adjustment 6. Piutang tak tertagih pada piutang usaha, yaitu penghapusan piutang usaha karena sudah tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya PT Lestari. PT Lestari ini ada di halaman 57. PT Lestari ini terjadi kesalahan pencatatan antara PT Zebra Pratama dan PT Lestari, maka dari itu dilakukan reclass. Reclass ini piutang usaha didebitkan pada PT Zebra Pratama, piutang usaha PT Lestari dikreditkan sebesar 15 juta. Selanjutnya untuk PT Nuansa tidak ada, PT Pelita tidak ada, PT Queenie tidak ada. Selanjutnya untuk PT Sejahtera. PT Sejahtera ini ada di halaman 56, menjawab tidak setuju sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember. Batal dikirim ke gudang. Nah, di sini ada adjust sebesar 22 juta, yaitu penjualan pada PPN keluaran pada piutang usaha PT Sejahtera.
Nah, selanjutnya ada adjust 2 itu pada PT Usaha Lancar ini pada halaman 56. Terjadi salah catat. Nah, maka dari itu dilakukan adjust, yaitu sebesar piutang usaha sebesar 198, penjualan 180, PPN sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya ada PT Wahana. PT Wahana ini terjadi adanya pelunasan akan tetapi belum dituliskan, maka dari itu di sini dilakukan adjust sebesar kas atau setara kas pada piutang usaha. Nah, selanjutnya pada PT Rimba tidak ada, PT Tempo itu di sini kasusnya sama seperti PT Orientasi, yaitu terjadi kabur. Uang dibawa kabur oleh salesman sebesar 15 juta. Nah, di sini adjustnya yaitu kita lakukan penghapusan piutang tak tertagih. Baik, selanjutnya PT Zebra tadi sudah dijelaskan, Reclass. PT Zera ini karena pada halaman PT Zera ini pada halaman 57 mereka sudah melunasi piutang akan tetapi belum dicatat sebesar 400.000 di sini pada kas atau setara kas pada piutang usaha. Nah, selanjutnya untuk Forbox dan Royal ini dihitung sebagai keuntungan valuta asing, laba valuta asing. Nah, pada di sini adjustnya seperti ini, seperti yang ada di sini. Piutang usaha sebesar 210, laba valuta asing sebesar 210 untuk Forbox. Untuk yang Royal itu 418 pada valuta asing sebesar 418. Nah, untuk setelah itu kita total dan totalnya ini maka akan menjadi di atas tadi ini E1 ini. Nah, selanjutnya untuk konfirmasi piutang. Ini kan ada dua konfirmasi yang dilakukan oleh auditor. Nah, pertama PT Krakatau pada awal tadi dia itu NR. NR ini apa? NR itu no replies, jadi tidak ada jawaban. Yang kedua pun di konfirmasi kedua dia tidak ada jawaban. Nah, untuk PT Merdeka di sini ada RD, reporting difference, jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Nah, sebesar berapa? Sebesar 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya PT Orientasi ini tidak ada konfirmasi, NR, terus tidak ada konfirmasi, tidak ada konfirmasi, tidak ada konfirmasi, tidak ada konfirmasi. Pada PT Pelita juga tidak ada konfirmasi. Tetapi pada yang kedua ini ada konfirmasi bahwasanya sudah cocok. Nah, selanjutnya ada no replace, ini tidak ada konfirmasi, tidak ada konfirmasi. PT Sejahtera ini ada jawaban konfirmasi yang tidak cocok sebesar 22 juta rupiah. Nah, PT Usaha Lancar ini tidak ada konfirmasi, tidak ada konfirmasi. PT Wahana ini ada jawaban konfirmasi yang tidak cocok sebesar 1.500.000. Terus pada PT Rimba juga ada jawaban tidak cocok sebesar 12 juta. PT Tempo juga sebesar 15 juta. PT Zebra Pertama sebesar 15 juta. PT Zera sebesar 400 juta. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari yang tadi sudah kita bahas itu di halaman 59. Ya, di halaman 57 dan 56. Nah, selanjutnya perbedaannya berapa? Kita tuliskan di sini, dibuat oleh saya sendiri Muhammad Panji Caksono. Nah, selanjutnya di sini ada total jumlah konfirmasi. Ini yang atas ini konfirmasi pertama dan yang bawah ini konfirmasi kedua. Totalnya yang CB itu konfirmasi balance ada 2 sebesar 272. Konfirmasi tidak cocok sebesar ada 7 konfirmasi sebesar 574. Konfirmasi tidak NR atau no reply tidak ada jawaban sebesar 7.
Nah, totalnya ada 16 pada yang konfirmasi yang pertama. Untuk yang konfirmasi kedua ini saldo ada 1, terus RD tidak ada, NR-nya ada 6, totalnya ada 7. Sebesar 11.099.141.740. Nah, setelah kita melihat konfirmasi piutang, nah selanjutnya kita melihat ke penjualan. Nah, pada penjualan ini kita bisa lihat di halaman 57-58. Nah, untuk kertas kerjanya sendiri itu sudah ada di halaman untuk kertas kerja sendiri sudah ada di halaman 38. Nah, itu sudah ada 42.712. Nah, ini referensinya dari mana? Referensinya dari 1, 3, A2. Nah, A13 ini kita ambil dari yang tadi konfirmasi piutang. Daftar ADJ ini kan ada yang penjualan, ada yang di debit, ada yang di kredit. Maka dari itu di sini kita total agar sesuai antara debit dan kredit. Nah, selanjutnya untuk yang faktur penjualan. Faktur penjualan ini kita bisa lihat yang ada di halaman surat jalan, bisa lihat kita lihat di halaman 62. Itu kita bisa isi tanggal, kemudian nomor, kemudian tanggal faktur penjualan juga itu ada di halaman 65. Jumlahnya itu kita masukkan sebesar apa ini? Sebesar harga sebelum PPN. Nah, harga yang kita masukkan itu harga sebelum PPN. Jangan lupa ditulis, dibuat oleh siapanya. Nah, ini untuk faktur penjualan. Faktur penjualan. Di sini ada surat jalan juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji transaksi penjualan dan piutang. Nah, di sini ada surat jalan dan faktur penjualan. Nah, bukti pendukung ini kita bisa lihat di halaman 69. Ini bukti pendukung. Nah, ini ada bukti penjualan, kartu piutang, buku besar, bukti pendukung, otoritas. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu yang kita masukkan adalah jumlah sebelum PPN. Nah, contohnya 144, 181, 818. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai prosedur audit modul 2. Saya atas nama Muhammad Panji Wicaksono ingin undur diri. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Lab Auditing yang diampu oleh Bapak Isnan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.